Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumidin amma ba'du. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah senantiasa memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih sama-sama dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini, yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Kemudian sholawat dan salam tentunya tetaplah kita limpah curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, dicintai Allah tentunya, dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, yang melimpah ruah, selalu dalam kemuliaan, selalu dalam kejayaan. Dan saya doakan juga bagi rekan-rekan para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah, baik masalah kehidupan di dunia, masalah rumah tangga, masalah hutang piutang, masalah bisnis. Mudah-mudahan masalahnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya. Ya, pada perjumpaan kita kali ini, ya, di waktu yang cukup singkat, ya, di pagi hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas, ya, saya akan share tentang ada 4 hal, ya, bagi pengamal tahajud, ya, yang akan diberikan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 hal ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat tahajud. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, ya. Apabila kita, Anda semua, mengerjakan sholat tahajud ini dengan benar, ya, pertama, Allah akan memberikan ayat saka rabbuka maqama mahmudah, ya. Apabila Anda seorang karyawan, ya, maka Allah akan mengangkat karir Anda, ya, di tempat yang tertinggi, di tempat yang indah, dan di tempat yang terpuji. Ya, jadi bagi kita para karyawan, ya, bagi pekerja, Allah akan mengangkat karir kita, ya, karir kita dengan mudahnya, ya, dan Allah melembutkan hati-hati orang di sekitar kita, ya. Nah, jadi orang-orang di sekitar kita, ya, memang menganggap kita pantas menerima kedudukan tersebut, ya. Mungkin bagi para pengusaha, para pedagang, para pebisnis, ya, apabila kita dengan benar melaksanakan sholat tahajud ini, ya, Allah akan meningkatkan usaha kita, meningkatkan perdagangan kita, meningkatkan bisnis kita dengan cepat, ya, ke derajat yang tinggi, yang mulia dan terpuji. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, ya. Kemudian yang kedua, ya, bagi pengamal tahajud Allah akan memberikan
Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya. Jadi setiap kita ya mengawali pekerjaan kita akan dibimbing oleh Allah ya. Jadi setiap kita memulai pekerjaan, Allah akan membimbing kita sehingga kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita dengan mudah ya. Baik itu pekerjaan dalam rumah tangga, baik itu pekerjaan kita mencari nafkah, pekerjaan kita sebagai pengusaha, pedagang, pebisnis ya. Allah akan membimbing kita sehingga kita selalu berada di jalan yang benar ya, tidak tersesat dan tidak salah jalan ya. Kemudian bagi pengamal tahajud ya, yang melaksanakan sholat tahajud dengan benar ya, ketiga, Allah akan memberikan wa adkhilni muhroja sidqin, yaitu ya, kalau kita ahli tahajud ya sedang menghadapi masalah, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Nah, saudara-saudaraku ya, bagi kita yang senantiasa mendawamkan sholat tahajud dengan benar ya, maka apabila ya suatu saat kita sedang menghadapi masalah, baik masalah rumah tangga ya, masalah kehidupan lainnya, masalah pekerjaan ya, masalah bisnis, perdagangan dan lain sebagainya, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jadi bagi para ahli tahajud ini ya tidak ada masalah ya dalam kehidupannya, karena setiap ada masalah pasti Allah akan membantunya menyelesaikan masalahnya. Kemudian bagi pengamal tahajud ya, yang keempat, Allah akan memberikan waj'alni min ladunka sultana nasiron ya. Jadi ya, apabila ahli tahajud ini ya ada yang mengganggunya ya, ada yang menjahilinya, ada yang ingin mencelakainya ya, maka Allah akan langsung menolongnya tanpa pelantara. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah ya, apabila ahli tahajud ini ya mungkin di dalam suatu pekerjaan ya ada yang ingin menyingkirkannya ya, atau ada yang ingin mencelakainya, atau ada yang ingin menjahilinya, maka Allah langsung akan menolongnya tanpa pelantara ya. Jadi maksudnya tanpa pelantara ini langsung Allah tolong ya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya ya. Jadi ya, bagi para pejuang tahajud, baik yang baru memulai sholat tahajud ataupun yang sudah istiqomah dalam menjalankan sholat tahajud, yang mungkin sudah sering merasakan ya keajaiban-keajaiban, fadilah-fadilah dari sholat tahajud ini ya, marilah kita terus mendawamkan sholat tahajud ini ya, karena sholat tahajud ini adalah sholat sunnah ya, yang paling utama setelah sholat fardu ya, yang tersirat ya di dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 79 ya. Dan pada sebagian malam ya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu ke derajat yang lebih tinggi dan terpuji. Nah, inilah janji Allah ya. 4 hal inilah janji Allah ya bagi para pengamal tahajud ya. Jadi saya simpulkan 4 hal ini. Yang pertama adalah Allah akan mengangkat derajat kita di tempat yang mulia dan terpuji ya. Bagi pekerja, bagi karyawan, Allah akan mengangkat karirnya ya ke tempat yang tertinggi, tempat yang terindah ya. Dan Allah melembutkan ya hati orang-orang di sekitarnya, dan orang sekitarnya itu yakin bahwa memang orang tersebut memang pantas untuk menerima kedudukan yang terpuji tersebut ya. Kemudian yang kedua Allah akan membimbing ya, apabila kita memulai suatu pekerjaan, Allah akan membimbingnya ya, sehingga kita selalu berada di jalur yang benar ya. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan
ya dibimbing oleh Allah, sehingga pekerjaan kita yang mungkin sulit akan menjadi lebih mudah, ya. Yang ketiga yaitu Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar, ya, bagi pengamal sholat tahajud ini apabila sedang menghadapi masalah, ya. Jadi Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Kemudian yang keempat, ya, apabila seorang ahli tahajud ini, ya, akan dicelakain oleh orang lain, ya, akan dijahili oleh orang lain, ya, atau di dalam suatu pekerjaan akan disingkirkan oleh orang lain, maka Allah langsung akan menolong ahli tahajud ini tanpa pelantara. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, ya, teruslah kita bersemangat, ya. Jadi apabila Anda semua mengerjakan sholat tahajud ini dengan benar, ya, dan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka, ya, kita lihat akan terjadi perubahan yang besar kepada diri kita dan diri Anda semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat, ya, baik manfaat di dunia dan manfaat kelak di akhirat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan, kurangnya ilmu pengetahuan dari saya. Kepada Allah Subhanahu saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video channel Cahaya Al-Quds yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.